Halo teman-teman semua, pada video kali ini gue akan membahas hal yang berbeda yang dimana biasanya gue membahas tentang bisnis, digital marketing, branding, dan yang lainnya. Tapi kali ini gue akan membahas tips untuk mencari kerja. Jadi video ini judulnya adalah cara melamar kerja lewat email ya. Kenapa sih gue bikin video ini? Karena kebanyakan orang masih ada aja yang salah ngirimnya, apalagi ngirimnya tuh asal-asalan ya kan. Khususnya gue juga pernah buka lowongan kerja gitu ya kan, gue post, dan kenyataannya kebanyakan orang tuh asal-asalan, jadi nggak bener-bener nggak ngerti atau emang nggak niat. Itu juga gue bingung ya, kayaknya sih nggak ngerti. Oke, makanya gue bikin aja deh video ini, jadi tonton terus sampai habis ya. Nah, yang pertama sebelum kita ngirim email itu pastikan kita sudah menyiapkan dokumen lamaran yang mau kita kirim kepada HRD. Ya, yang pertama itu ada CV atau curriculum vitae. Ini wajib banget dibikin. Buat lo yang belum punya CV, cepetan bikin. Kalau nggak bisa bikinnya gimana? Ya udah lo pakai jasa desain CV aja. Tim SDM juga bisa membuatkan desain desain CV yang sesuai dengan apa kemauan lo. Desain juga ada banyak. Tinggal disesuaikan aja lo mau yang kayak gimana. Tentunya dengan bonus-bonus file pendukung lainnya ya. Untuk informasi lebih detail untuk jasa desain CV lu bisa lihat di deskripsi pada video ini, atau mungkin nanti di video berikutnya ya gue masukin informasi lebih detail tentang jasa desain CV dari SDM ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada sertifikat pekerjaan. Untuk sertifikat ini kan sifatnya bisa internasional dan juga sifatnya lokal ya. Misalnya contoh sertifikat prakerja itu mungkin aja bisa dimasukkan ke dalam email ya, tapi ini opsional banget sih kalau bisa dimasukkan sertifikat yang berbayar, jadi berasa lah gitu. Jadi ketika ada HRD yang sedang melihat email lo, oh ternyata lo ini punya international certified yang berbayar misalnya, untuk mendapatkan satu buah license sertifikat pekerjaan aja itu kalau nggak salah ada yang ujiannya aja 5 juta untuk ujian mendapatkan SIM kasarnya ya. Untuk di CV sendiri ini lu harus bisa memberikan perbedaan dibandingkan lu dengan kandidat yang lainnya. Jadi intinya supaya bisa menarik perhatian HRD. Oh ternyata ini nih karyawan yang gue cari. Oh ternyata ini nih karyawan yang benar-benar pas buat perusahaan untuk menempati posisi accounting misalnya, untuk menempati posisi IT, untuk posisi resepsionis, satpam, OB, dan yang lain-lainnya misalnya ya kan. Jadi intinya kita harus bisa membuat HRD perusahaan saat melihat CV pertama kali itu dia tertarik, oh ternyata ini loh yang gue cari misalnya kayak gitu ya. Nah, untuk di CV ini gue singgung dulu sedikit. Kita itu kebanyakan ini ya, langsung aja kontak, pengalaman selesai, ditinggalin gitu aja. Sebenarnya itu salah, bukannya salah sih sebenarnya, benar tapi kurang optimal gitu ya. Jadi usahakan diinformasikan dengan jelas apa aja, siapa tuh diri lo ya kan. Jadi lo harus bisa menggambarkan siapa lo dalam sebuah CV ya. Nah, contohnya di sini untuk CV itu seenggaknya harus memiliki identitas ya. Di sini identitasnya seenggaknya harus ada kontak lu apa, nomor teleponnya di sini ditulis ya. Kalau bisa WhatsApp, dan nomor teleponnya kalau ditelepon langsung itu aktif ya. Lalu ada emailnya cukup pakai Gmail aja, nggak masalah. Untuk perorangan nggak masalah ya. Lalu tanggal lahir dimasukin, dan sosial media pendukung, bahkan kalau lu punya blog pendukung, blog yang pendukung ya, misalnya lu IT ya kan kayak gua. Di sini kan gua CV-nya IT, kalau lu blognya bahas tentang IT ya udah lu masukin aja. Tapi kalau pekerjaan lu apa, blog lu bahasnya apa, dan itu nggak ada hubungannya, mendingan jangan ya, karena ya buat apa dimasukin juga nggak ada gunanya ya. Lalu ada nama usahakan nama lengkap, kalau kepanjangan disingkat aja. Untuk foto ini tergantung ya, ini bisa kompleks seperti ini, profesional, atau mungkin fotonya bisa foto selfie asal asal jepret aja. Ini kalau foto selfie asal jepret ini tergantung ya, jadi tergantung perusahaannya. Lu harus lihat dulu ini gaya perusahaannya santai atau emang harus bener-bener wah banget gitu ya kan, bener-bener profesional, jadi harus pakai bener-bener kerah, harus ada seragamnya misalnya ya. Itu
Kan kalau di BUMN kan nggak bisa gitu ya, kita pakai foto selfie gitu aja mungkin bisa langsung dicoret, ya kan. Tapi balik lagi kalau perusahaannya enak, santai-santai aja. Bahkan gue pernah pakai foto kaos aja gitu dipanggil dan bisa kerja gitu ya. Tapi balik lagi ya, buat cari aman mendingan pakai baju yang kayak gini aja ya, yang pakai jas gini bisa lah, gampang diedit kayak gitu mah ya. Kurang lebih kayak gini ya. Untuk bagian kontak harus ada ya kontak seperti ini. Tujuannya ketika HRD tertarik dengan lo ya, tuh HRD dia mau kontaknya ke mana ya kan, ngubungin lu nya kemana ya. Lalu di sini ada personal statement, di sini lo infoin aja beberapa kata yang berhubungan dengan pekerjaan lo ya. Jadi apa sih yang bisa membuat HRD tertarik ya kan terhadap CV lo ya kan, intinya gitu ya. Lalu ada personal skill. Untuk personal skill di sini masukin aja ya seperti kayak gini. Jadi lebih ke hubungan teamwork sih sebenarnya ya. Antara pekerjaan, lu dengan pekerjaan, antara lu juga dengan teman kerja ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk pendidikan ini sebenarnya gini ya, opsional, tapi sebaiknya dimasukin aja ya. Ini kalau di sini gue memasukkan dari SD sampai dengan SMK, dimasukin aja semua ya. Tapi kalau bisa cukup aja pendidikan 2 tahun terakhir atau bahkan 3 tahun terakhir ya. Jadi untuk SD sebenarnya sama SMP nggak terlalu guna ya, karena ini nggak ada hubungannya, karena di sini gue lowongannya khusus untuk ke IT. Jadi sebenarnya yang penting itu hanya yang di bagian SMK aja. Tapi nggak masalah, ini karena buat pelengkap sengaja dimasukin aja di sini. Dan selanjutnya ada pengalaman kerja. Jadi untuk pengalaman kerja ini harus dimasukin secara detail. Detailnya juga jangan terlalu panjang banget. Paragrafnya ini juga sebenarnya udah disingkat tapi terlalu panjang banget jadinya ya. Nah, seperti ini ditulis tahunnya tahun berapa, dari kapan sampai kapan. Ini harus jelas nama PT-nya apa. Terus di sana lu ngerjain apa aja misalnya ya kan. Ini harus dibuat sejelas mungkin. Ya, intinya ketika ada HRD yang melihat CV lu, jadi dia tahu oh ternyata nih orang pernah pengalaman gini 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 gitu ya kan. Oh ternyata nih orang tahu dia bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya, contohnya gitu aja. Simple ya, teman-teman. Nah, kalau di sini usahakan untuk pengalaman kerja dibuat sesimpel gini aja, jangan terlalu banyak juga. Intinya yang perlu dicantumin itu adalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang lu impikan di perusahaan yang lu lamar. Intinya gitu, simpel aja ya. Lalu di sini di paling bawah ini ada interest. Interest ini opsional, dimasukin aja. Dan ini juga untuk dimasukinnya ke dalam CV ini untuk yang berhubungan aja. Jadi kalau yang enggak terlalu berhubungan kalau bisa jangan ya. Yang ada nanti bisa apa? HRD-nya malah bingung ini ngapain dimasukin kayak gini ya. Intinya gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada pengalaman training dan sertifikasi. Ini dia penting banget. Ini khususnya untuk di IT ya. Kalau di IT ini diperhatiin dengan benar-benar. Ini gua nggak tahu sih kalau di pekerjaan lain ada training dan sertifikasi apa enggak gitu ya. Jadi kalau lu punya pengalaman training atau sertifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang lu impikan, itu masukin aja. Ya misalnya seperti ini kan tujuannya gua menjadi IT lead ya, menjadi IT lead yang menangani networking dan VoIP dan juga server perusahaan. Jadi maka di sini gue memasukkan training dan sertifikasi yang berhubungan dengan posisi yang gue impikan ya, yang gue incar di perusahaan tersebut ya. Intinya kan kita mau ngejual skill gitu ya kan. Nih lo gue pernah punya pengalaman training dan juga sertifikasi di bidang ini nih dijelasin. Lalu untuk skill, nah untuk skill ini kan gini ya, sebenarnya ini hard skill gitu ya. Jadi benar-benar skill yang kita jual kepada perusahaan gitu ya. Kasarnya kan gini, perusahaan kan sedang nyari misalnya ya, misalnya IT dengan skill gini gini gini. Nah, di sini kita harus bisa menawarkan sesuatu yang wah gitu. Jadi jangan sampai perusahaannya butuh apa, lu cuma bisa di batas apa. Jadi harus benar-benar kalau bisa bisa melebihi apa yang dibutuhkan sama perusahaan. Jadi kasarnya, oh ya udah gue pilih dia aja deh, dia ini orangnya hebat, dia ini orangnya bisa cepet gini-gini bla 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 bla, bisa detail, contohnya kayak gitu ya, simpelnya kayak gitu aja.
Untuk skill ini kan ada dua ya, di sini gue pisahin ada dua, ada profesional dan ada basic. Yang di sini kalau di IT, kalau di IT itu kita ada yang namanya skill utama yang benar-benar kita dalemin banget ya, khususnya gue itu dulu gue dalemin banget skill Microtik, Cisco, Linux, Windows, VoIP dan segala macam, itu khusus untuk yang profesional ya. Dan untuk basic, kalau untuk basic itu yang kayak ya baru nyoba, tahu tahu ininya, tahu kulitnya, tahu ininya gitu ya kan. Jadi masukin aja nggak apa-apa. Jadi seenggaknya mendongkrak peluang lu untuk masuk ke perusahaan yang lu impikan itu lebih tinggi dibandingkan hanya lu memasukkan beberapa skill yang menurut lu pro-nya di sana. Intinya kalau lu bisa banyak, kenapa enggak gitu ya kan? Oh, gue pernah ini kok, gue pernah ini gitu ya. Masukin aja gitu loh, nggak masalah ya. Untuk pengalaman proyek ini sebenarnya gue nggak ngerti sih kalau buat di posisi lain ya. Mungkin kalau lo yang nggak ada hubungannya dengan proyek ya kan, misalnya kalau kontraktor itu mungkin ada ya proyek-proyek pekerjaan misalnya. Nah di sini masukin aja. Tapi kalau buat lo yang nggak ada proyek ya udah jangan ya. Apalagi proyeknya yang nggak berhubungan, jadi mendingan jangan dimasukin. Jadi intinya kita kalau membuat CV itu harus dibuat seprofesional mungkin dan sesuai dengan kriteria yang perusahaan mau ya kan. Misalnya lu pengen beli HP dengan RAM 8 GB, penyimpanan 128. Ada dua brand, namanya ada iPhone, ada Xiaomi, lu pilih mana? Nah, perusahaan juga kayak gitu, dia bingung nih, dia mau pilih yang mana nih? Yang cocok buat perusahaan dia yang mana? Ya, gua kurang lebih kayak gitu sih kalau perusahaan. Jadi seenggaknya untuk di CV, ya lu udah paham lah ya, harus membuat HRD perusahaan tertarik saat melihat CV lu pertama kali. Ya, jadi ketika dia melihat, oh ini nih yang gue cari, gitu ya. Jadi ini harus benar-benar dioptimalin ya. Sekali lagi, buat lo yang nggak mau ribet bikin desain CV seperti ini, lo bisa menghubungi tim SDM atau bisa lo lihat deskripsi di video ini. Jadi lo pokoknya tinggal terima beres, komplain-komplain aja, selesai ya. Nah, selanjutnya ada sertifikat internasional ya. Kurang lebih ini dia sertifikat gua waktu dulu ya. Untuk sertifikat juga jangan yang asal-asalan. Ingat, sertifikat itu yang berhubungan ya. Kalau yang fresh graduate gimana? Yang lulusan baru kan belum ada sertifikat internasional, ujiannya aja mahal. Ya udah, pokoknya sertifikat yang lu bisa dapetin di sekolah, misalnya lu lomba-lomba apa, nah itu lu masukin aja ini sebagai penunjang bahwa lu lebih baik daripada kandidat yang lainnya. Intinya kayak gitu. Simple aja ya. Nah ini sertifikat lokal gua yang dulu waktu gua SMK gua mendapatkan gelar seperti ini, jadi ini lumayan banget membantu gua buat mendapatkan pengalaman kerja pertama kalinya ya. Jadi yang buat fresh graduate seperti ini masukin aja kalau lo belum punya international certified, karena kalau untuk international certified ini emang ujiannya mahal banget. Ada yang sekali ujiannya aja itu 5 juta bahkan sampai yang 20 juta itu sekali ujian doang. Ujiannya kayak gimana? Ujiannya kayak bikin SIM lah gitu. Maksudnya bukan naik motor juga, tapi ujian ngerjain soal apa gini 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 dipraktekin misalnya kayak gitu ya. Nah, buat lo yang punya sertifikat banyak, CV-nya banyak ya, misalnya kayak tadi gua CV sampai 2 lembar. Ini supaya email lu nggak penuh, ini gua kasih sedikit tips caranya yang bisa lu jiplak juga lah ya seenggaknya. Yang pertama, lu pakai Google Drive. Jadi lu upload semua CV dan data pendukung lu, mulai dari foto mungkin ya kalau butuh, kalau diminta foto, CV, certified internasional sama sertifikat lokal, masukin upload ke Google Drive. Lalu setelah masuk ke Google Drive itu tinggal di share aja ya. Setelah di share itu kan akan mendapatkan link ya kan. Di sini lu bisa lihat ini ada yang namanya get link. Get link ini tinggal lu copy aja nih, copy link. Setelah di copy link ini tinggal lu cantumin di email, dan HRD perusahaan ketika mengklik link ini dia bisa melihat CV lu dan sertifikat lu dengan detail. Ya, jadi lu nggak perlu lagi upload satu-satu ke email, ke Gmail gitu ya. Jadi nggak perlu lagi. Jadi dengan menggunakan Google Drive lu cukup copy paste aja selesai. Ya, jadi simple banget sebenarnya ya.
Nah, untuk penulisan judul email itu pastikan lu menulis dengan benar ya. Jadi kalau gua biasanya untuk mengoptimalkan email ini biasanya menggunakan nama jabatan di depan dan nama gua di belakang. Contohnya seperti ini, Lead IT Network Specialist garis tegak nama gua Stephen Setiawan. Simpelnya gitu ya. Untuk email usahakan email lu jangan email yang alay, seenggaknya ada nama lu ya di sini misalnya nama gua Stephen Setiawan bla 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 bla, pakai angka aja, 2 angka kalau emang nama lu udah dipakai @gmail.com, jangan sampai ngalay banget aja soalnya nggak profesional ya. Dan untuk to-nya ini harus jelas dan sesuai, harus sesuai, jadi jangan sampai typo sedikit pun, misalnya huruf kapital, huruf kecilnya, spasi, garis, dan yang lainnya ini harus sama. Kalau enggak nanti email lu nggak nyampe, surat lamaran kerja lu nggak nyampe. Jadi pastikan kata, setiap katanya, ejaan, titik koma, lu mau ngirim emailnya kemana, alamatnya ya. Jadi kalau lu salah sedikit ini email lu nggak nyampe ke perusahaan ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada isi email atau deskripsi email. Jadi kebanyakan orang upload CV-nya ke email, habis itu kirim, nggak pakai salam, isi, pembuka, dan yang lainnya seperti ini. Jadi menurut gue nih orang apaan sih, ngeledek apa gimana gitu ya, nggak profesional aja gitu loh ya. Usahakan untuk membuat deskripsi email juga lu menggunakan komposisi seperti ini. Lu harus bisa menonjolkan kemampuan lu dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Intinya adalah membuat HRD perusahaan ketika membaca email lo, dia tertarik. Oh, ini loh kandidat yang gue cari. Dia pengalamannya cocok dengan kebutuhan perusahaan, pengalaman, skill, dan jam terbangnya tinggi ya, misalnya seperti itu. Jangan lupa di sini ada salam pembuka ya. Oh iya, di sini gue menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Mungkin pertanyaannya gini, pakai bahasa Inggris apa pakai bahasa Indonesia untuk email? Gini ya, sebenarnya kita bisa melihat informasi lowongan kerja itu kita dapatnya dari menggunakan bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Kalau informasi lowongan kerjanya ditulis dengan bahasa Inggris, itu berarti secara nggak langsung si HRD perusahaan atau perusahaan tersebut ingin menerima lamaran dengan bahasa Inggris. Jadi mendingan sebaiknya dibuat dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena ketika lu membuat email atau CV dalam bahasa Inggris, seenggaknya lu bisa menunjukkan kemampuan lu bahwa gue bisa lah bahasa Inggris sedikit-sedikit. Ya walaupun ini gue minta temen gue ini tolong koreksi dulu. Misalnya kayak gitu ya. Tapi balik lagi, kita tujuannya adalah membuat diri kita profesional dan membuat HRD tertarik. Nih lu pakai gue aja, gue profesional gini gini gini, bahasa Inggris bisa, ini bisa gitu ya. Dan di sini untuk baris kedua ya, di sini kan gue dapat informasi lowongan ini dari temen gue. Jadi kita harus bisa menginformasikan. Gue dapat lowongan ini dari temen gue si ini, disebut aja. Temen lo yang dari mana misalnya ya kan, disebut aja seperti ini ya. Lalu yang kedua di sini lo informasikan kerjaan lo ngapain aja ya. Kerjaan lo ngapain aja, dan sertifikat yang lo punya apa aja. Pokoknya harus dibuat seprofesional mungkin, dan ketika ada HRD perusahaan melihat email lo, dia akan tertarik. Oh, ini nih yang gue cari. Gitu ya. Simple banget ya. Dan kurang lebihnya ya ini gimmick-gimmick dikit lah. Ini ditambahin aja pokoknya supaya HRD tertarik dengan email yang lu kirim, sehingga dia ketika dia udah tertarik dia pasti bakal nelpon lu. Ini interview bisa nggak gitu loh. Simple banget kan? Ya, dan jangan lupa di akhirannya dimasukin salam penutup. Ini gue pakai best regards aja ya. Sorry bahasa Inggris gue emang kayak gini, aneh gitu ya. Dan masukin juga kontak. Jadi ketika HRD pengen nelpon lo, dia udah tahu oh ini dia kontaknya. Jadi dia nggak usah utang-atik buka CV lagi ya. Nah untuk yang di sini, ini kan gua nggak nyantumin link Google Drive ya, karena ini gua cantumin aja link CV gua upload dokumen CV gua ke dalam email, tapi karena dia mintanya CV-nya aja gitu ya. Jadi lu harus ngikutin nih perusahaan ini mintanya apa-apa aja ya. Kalau mintanya CV aja ya udah lu upload aja CV, tapi kalau mintanya banyak sertifikat pendukung dan yang lainnya, lu upload aja ke Google Drive dan lu share linknya yang tadi. Intinya gitu, simple banget kok ya teman-teman.
Selanjutnya itu kita bisa mengirim email di jam kerja ya. Di jam kerja itu di jam berapa? Idealnya HRD kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 sampai jam 12. Istirahat dan dia lanjut lagi jam 1 sampai jam 4 lah ya, seenggaknya dia optimal. Mungkin dia kalau lagi merekrut karyawan dia bakal ngeliat semua CV yang masuk ya. Nah, ketika ada email masuk kepada HRD dan di saat itu HRD sedang ngecek-ngecek email, ya kan, ngecek email, dia ngecek-ngecekin satu-satu. Disinilah peran CV lu bisa dibaca lebih awal dibandingkan kok saingan lu yang lain ya. Jadi ya kalau bisa ketika si HRD kerja email lu masuk, jadi lu langsung ngasih CV kasarnya ke dia. Gitu ya teman-teman, simple banget kok ya. Oke teman-teman, gua rasa udah cukup jelas ya apa aja tadi yang perlu dioptimalkan. Kurang lebih itu ya, CV-nya harus dibuat seprofesional mungkin dan dibuat semenarik mungkin. Jadi kalau ada HRD atau pihak perusahaan atau siapapun itu yang interview lo, ketika dia melihat CV lo, oh ternyata lu harus bisa membuat orang tertarik atau mikir seperti ini. Oh, ini nih karyawan yang gue cari. Ini nih karyawan yang cocok nih, pas buat menjadi bagian tim di perusahaan gua. Nah, yang kayak gitu ini adalah mindset yang harus kita bentuk dari selembar CV untuk dijadikan mindset kepada HRD. Jadi intinya ketika ada HRD melihat CV lu, seenggaknya bisa membuat HRD tertarik. Ya, simpelnya kayak gitu. Ya, teman-teman. Dan untuk di deskripsi juga sama, usahakan untuk pembuatan deskripsi dibuat seprofesional mungkin ya, kayak tadi contohnya udah gue jelasin jelas seperti apa detailnya, langsung aja dicoba gimana enaknya, jadi langsung aja dipakai ya, diterapin caranya gimana. Untuk penggunaan bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, mendingan pakai bahasa Inggris saya deh, lebih profesional soalnya ya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari gue, langsung aja dicoba dan semoga video ini bermanfaat. Bye bye.